Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kami di sini dari kelompok 7 mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi ingin mempresentasikan hasil proyek akhir kami yang berjudul Numpang Parkir Semua Ada Tempatnya. Yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Fazri Nahar sebagai Project Manager, dan juga ada rekan saya Desi Irma Andre Nadia sebagai Sistem Analis, dan juga ada Benito Ibrahim Delano sebagai Database Designer. Dan juga ada Muhammad Alvin Renaldi sebagai UI Designer. Dengan tema Smart City, meningkatnya kebutuhan mobilisasi akan membuat kebutuhan kendaraan yang semakin bertambah, terutama di wilayah perkotaan besar. Seiring dengan pembangunan kota yang terus berjalan dan berkembang, saat ini lahan parkir yang tersedia masih kurang untuk menampung dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Parkir merupakan fasilitas yang harus terpenuhi karena memiliki peranan yang cukup besar dalam kemajuan suatu pembangunan infrastruktur tata wilayah. Sistem parkir yang tertata dengan baik dan rapi akan membuat pengguna kendaraan dan pengguna fasilitas umum lainnya merasa lebih aman dan juga nyaman. Hal ini membuat banyak orang memilih lahan untuk memarkirkan kendaraan mereka di tempat yang mereka rasa dekat dan juga mereka rasa aman. Nah, beberapa akibat yang ditimbulkan karena seperti pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi dan juga lahan parkir yang semakin terbatas adalah yang pertama, bisa terjadinya kurang tertatanya kendaraan di lingkungan parkir dengan efisien. Dan kemudian bisa juga terjadi timbulnya kemacetan yang cukup panjang karena ditimbulkan adanya parkir-parkir liar. Kemudian juga bisa menghambat dan memperlambat mobilitas masyarakat. Oke, kemudian ada solusi lahan parkir yang kian terbatas. Menurut data statistika di Indonesia, 5 kota yang mencatat distribusi kendaraan tertinggi pada 2017 ini, antara lain adalah pada tahun 2017, antara lain Jawa Barat sebanyak 192.000 unit, kemudian ada Jakarta 189.000 unit, Jawa Timur 128.000 unit, hingga Jawa Tengah 78.000 unit, dan juga Banten 67.000 unit. Nah, pada faktanya perkembangan jumlah kendaraan bermotor menurut jenis atau unit dari 2017 hingga 2019 memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Seperti yang dapat kita lihat, pada jenis sepeda motor, itu pada tahun 2017 terdapat sekitar 100.224.5 unit. Hingga pada sampai 2019, menjadi kenaikan sekitar 112.771.136 unit. Yang bahwa artinya ini sebuah perkembangan dan kelajuan pertumbuhan kendaraan yang cukup signifikan dan cukup pesat. Nah, menurut bisnis.com, sivitas terkait Dr. Agus Haryono MSc, solusi yang dapat dilakukan adalah Smart Parking System. Pengembangan Smart Parking System menjadi perhatian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI, Agus Haryono, mengatakan, melalui sistem parkir cerdas, pengendara dapat memesan parkir secara daring, serta dapat mencari secara akurat lokasi parkir kendaraan melalui GPS. Nah, maka dalam hal ini, kami menciptakan yang namanya numpang parkir, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Benito. Ya, aplikasi numpang parkir ini bertujuan untuk mempermudah pengguna dalam mencari tempat parkir mobil, yaitu mencari lahan kosong untuk dijadikan tempat parkir. Bisa juga, lahan kosong dijadikan tempat parkir ini bisa berupa halaman rumah atau lokasi lainnya yang dapat dijadikan tempat parkir juga. Nah, pada aplikasi numpang parkir ini, nanti akan disediakan lahan parkir yang akan disediakan oleh pemilik lahan. Nah, bagi pencari lahan parkir dapat menyesuaikan dengan alamatnya, yaitu lokasi pengguna saat ini, pengguna saat ini, waktu operasional, kriteria kendaraan, fasilitas, beserta harga yang dapat dipilih oleh pencari parkir
dari yang paling mahal ke yang paling murah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan user interface dari aplikasi numpang parkir ini, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Alvin Renaldi. Ya, jadi ini merupakan user interface ataupun tampilan dari aplikasi dari kedua aktor yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama ada si pemilik lahan parkir yang akan menyediakan lahan parkir. Jadi notabene tampilannya kita buat seringkas mungkin, se-user friendly mungkin, dan juga sejelas dan se-responsif mungkin. Jadi user dapat tahu harus kemana di aplikasi ini dan harus menekan tombol apa. Kita mengupayakan sebuah tampilan yang konsisten di tiap user interface-nya. Mungkin ini beberapa tampilannya seperti ada welcome ataupun homepage ketika aplikasi baru dibuka, kemudian juga ada halaman ketika login, kemudian juga ada sign up. Nah, di sign up ini kita bisa memilih apakah kita mau mendaftar sebagai pencari lahan ataupun si pemilik lahan yang akan membuka lahan nanti. Nah, ketika sudah mendaftar, nanti akan ada dialog dari sign up bahwa pendaftaran sudah berhasil. Nah, karena ini adalah user interface dari pemilik lahan parkir, maka nanti akan masuk ke dalam profil pemilik lahan parkir, yang dimana dalam halaman tersebut si pemilik lahan parkir dapat melakukan beberapa hal seperti menambah data informasi lahan, menghapus datanya, mengubah datanya, kemudian juga ada memverifikasi kepemilikan lahan yang nantinya akan dilakukan dengan sertifikat kepemilikannya. Kemudian juga ada membuka lahan parkir, kemudian juga membuka dan menutup penyewaan. Nah, di halaman selanjutnya yaitu home. Nah, di sini si pemilik lahan parkir dapat melihat beberapa informasi terkini mengenai lahan parkir yang dia kelola, seperti jumlah kendaraan yang kini sedang parkir, dana yang masuk melalui parkir mobil, dana yang masuk melalui parkir motor, kemudian juga ada favorit facility use atau fasilitas yang menjadi favorit di tempat parkir yang paling sering digunakan oleh si pencari lahan parkir itu apa. Mungkin ada car wash, ada kantin, ada penitipan helm, dan juga ada durasi atau lama si tempat parkir ini sudah dibuka. Dan juga selanjutnya, ini merupakan interface dari si pencari lahan parkir. Mungkin notabene di awal-awal semuanya hampir sama seperti halaman welcome, login, sign up dialog, home. Nah, di home ini perbedaannya si pencari lahan parkir dapat mengisi tujuan dia mau kemana seperti itu. Kemudian juga ada kolom ataupun kolom-kolom yang dapat diisi seperti kendaraan apa yang akan diparkirkan, kemudian juga berapa lama dia ingin parkir, kemudian juga ada fasilitas khusus yang mungkin dia ingin ada di tempat parkirnya, seperti mungkin dia ingin ada pencucian motor atau mobil. Nah, ketika si tujuan dan si ketentuan-ketentuannya sudah diisi, si pencari lahan parkir dapat menekan tombol cari sekarang. Nah, dan ketika ditekan, mungkin slide selanjutnya. Nah, setelah ditekan, sistem akan merekomendasikan tempat parkir yang berada di sekitar tujuan yang telah ditentukan oleh si pencari lahan parkir. Maupun di search result ataupun hasil pencariannya, si pencari lahan parkir juga dapat memfilter beberapa kategori, seperti dia ingin paling sesuai dengan ketentuan yang sudah dia masukkan misalnya, ataupun dia ingin mencari yang termurah, yang di dekat tempat tujuannya, ataupun dia ingin juga memilih tempat parkir yang paling dekat dengan tempat tujuannya. Nah, selain itu juga si pencari lahan parkir juga dapat melihat informasi mendetail mengenai lahan parkir yang ingin dia kunjungi. Dia dapat melihat visual lahan parkirnya, harga per jamnya, dan juga ada fasilitas yang ditawarkan. Mungkin seperti atap tertutup, ada jasa cuci mobil, ada penitipan helm, dan lain-lain. Nah, ketika si pencari lahan parkir juga dapat melihat review ataupun ulasan dari pengguna lain mengenai lahan parkir yang dia akan kunjungi. Dan ketika si pencari lahan parkir menekan
tombol sekarang, sewa sekarang, si sistem akan mengarahkan si pencari lahan parkir dari tempatnya sekarang menuju lahan parkir yang dia tuju dengan menggunakan GPS ataupun Google Maps. Nah, ketika dia sudah beres parkir, nanti dia bisa melihat detail pembayaran dan detail penggunaan lahan parkir seperti berapa lama dia parkir, atau hari yang harus digunakan, dan dia juga dapat memilih metode pembayaran dan melakukan metode pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang telah dia pilih. Nah, ini merupakan desain ERD ataupun desain database yang kita gunakan di aplikasi ini. Jadi di sini ada 4 entitas dengan atributnya masing-masing. Ada entitas owner yang berrelation atau berhubungan dengan entitas lahan, dan ada lahan yang berhubungan dengan entitas transaksi, dan transaksi yang berhubungan dengan entitas customer. Di sini masing-masing hubungan antar entitasnya merupakan one to many, sehingga nanti di tabel database-nya kita dapat mengambil ada foreign key dari entitas yang mempunyai hubungan one, yang primary key-nya akan berada juga di tabel yang mempunyai hubungan many. Nah, di sini akan mempermudah kita supaya tidak adanya duplikat di tabel database nanti, sehingga akan mempermudah pencarian informasi dan pengambilan keputusan dan kebijakan nantinya harus apa yang dilakukan dengan aplikasi ini. Mungkin desain ERD yang dapat saya jelaskan seperti itu, dan untuk selanjutnya mengenai kebutuhan fungsional dan fungsionalnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini adalah kebutuhan yang berisi proses apa saja yang nantinya akan sistem kerjakan. Yang pertama itu ada kebutuhan fungsional pada pemilik lahan. Jadi ada fitur register, login, input data informasi diri penyewa, menambah data informasi lahan, mengubah data lahan, menghapus data lahan, menginput informasi fasilitas lahan parkir, menginput visual lahan parkir, membuat harga sewa lahan, membuat penyewaan, dan logout. Selanjutnya, untuk user yaitu pencari tempat parkir, memiliki fitur register, login, menambah informasi kebutuhan lahan parkir, menginput tujuan, mengetahui lahan tersebut terdekat dari tujuan, mengetahui data lahan parkir yang sesuai dengan jenis kendaraan, mengetahui harga mulai dari yang termurah dari pilihan lahan parkir yang tersedia. Selanjutnya, melihat profil dan informasi penyewa lahan tersebut, mengetahui informasi jumlah kendaraan yang sedang berada di satu tempat yang sama. Selanjutnya yaitu mengetahui rute terdekat menuju tempat parkir dan memberikan rating kepada pemilik lahan parkir. Selanjutnya yaitu dapat memilih metode pembayaran, membayar harga sewa, dan logout. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional ini adalah untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan untuk sistem. Spesifikasi kebutuhan ini melibatkan perangkat keras, perangkat lunak, dan analisis pengguna atau user. Di sini ada kebutuhan non-fungsional yaitu usability. Usability adalah pengguna dapat menggunakan aplikasi ini 24 jam dan aplikasi berjalan secara online serta berbasis mobile. Yang kedua adalah portability. Jadi portability adalah aplikasi yang saat diinstal membutuhkan RAM sebesar 3 GB. Minimum spesifikasi OS untuk aplikasi ini adalah Android versi 5.0. Ini merupakan referensi dari berdasarkan aplikasi Gojek. Yang ketiga adalah reliability. Reliability merupakan aplikasi yang sudah diamankan dengan mengakses proses lebih dalam pada user, yaitu user harus melakukan login, pengamanan ganda untuk pengguna yang masuk ke sistem dengan memasukkan PIN. Selanjutnya diamankan dengan verifikasi email dan nomor telepon. Yang keempat yaitu supportability. Jadi aplikasi ini harus user friendly dari sisi user interface, yaitu tombolnya terlihat jelas dan alur prosesnya tidak membingungkan. Sekian dari saya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.